Halo guys, nah sekarang kita akan review perjalanan dari Pontianak Singkawang. Di titik nol kita mulai dari titik nol yaitu Tugu Katulistiwa hingga ke rencana kita mau makan makan kuliner sama ini eh, ya ngelihat review lah dari perjalanan dari Pontianak Singkawang sambil kita bercerita-cerita tentang sejarah. Mungkin hari ini saya mau mengulas juga pertambahan eh, Gunung Peniraman, Mempawah, juga Pasir Panjang. Oke guys, station terus sama kita. Nah, sekarang kita sudah di titik nol Jalan Katulistiwa untuk menuju ke Singkawang. Nah, sebelum ke Singkawang, kita mungkin melewati ada beberapa bagian daerah-daerah yang harus kita lewati. Semisalnya Batu Layang, Jungkat, Sungai Nipah, Purun, Nusa Pati, Inyo, Kuala Kecil, Bakau Kecil, Bakau Besar, Kuala, Mempawah, dan beberapa daerah-daerah yang akan kita lewati nanti. Nah, di segmen perjalanan ini kita akan sedikit bercerita. Nah, dan cerita itu akan saya bacakan ya. Oh ya, Hmm, jadi gini, kalau hemat hemat kita yang kita tahu lah ya kan, bahwa sejarah Tugu Katulistiwa itu dibuat tuh pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, itu dia membuat tuh sebagai penanda titik nol, 0 derajat garis Katulistiwa. Nah, itu dia buat tuh pada tahun 1928. Jadi, Pak, kayu tuh tua dah kayu tugu tuh karena dibuat ya di tahun 1928. Itu kan terbuat dari kayu tuh, kayu belian tuh. Nah, Pak, sekarang nih 2022 kan. Oh. Dan Tugu Ekuator tuh mulai dibangun tuh bentuknya sederhana, tak ada seperti yang sekarang yang kita lihat nih. rencana tuh saya mau ini Pak Rum mau mengulas di dalam bagaimana sih kondisi tubuh tuh. Oh, ternyata di tubuh tuh ada kayunya ya. Iya, yang Kayu. asli, yang asli. Oh, yang asli. Nah, itu kan dibungkus. Karena kalau sesuatu yang dibungkus itu kan antik, Pak. Oh iya. Nah, gitu. Jadi itulah merupakan tonggak yang itu tuh sebagai patok, Pak. Patok 0 derajat maksudnya itu. Nah, dulu tuh kayak pemerintah Hindia Belanda tuh menandakan titik nol tuh itu kayu belian dia kan. Nah, dengan tanda panah di atasnya itu dia. Jadi seperti itu, Pak. Sejarah Tugu Katulistiwa. Biasanya tuh ada makanan khas tuh Pak. Kalau di tubuh di satu daerah. Misal kita nih makanan khasnya tuh apa tuh Pak? Oh, banyak makanan khasnya itu banyak. Kalau Klepon tuh itu termasuk tak makanan khas kota Pontianak? Makanan khas tuh banyak, Pak. Klepon. Kalau yang apa? Makanan Pulut. Wajit. Ketan hitam, terus bingke berendam. Itu kan khas Pontianak semua itu. Oh, bisa nih jadi bahan artikel saya nih. Jadi ada 13 ya, ada 13 khas yang kita tahu tuh, ada 13 makanan khas Pontianak yang tidak boleh dilewatkan. Nah, ini
bagi pemirsa-pemirsa ya, bagi netizen channel Ridwan Spasi Iit yang mendengarkan atau yang mengikuti tayangan ini. Jadi ada 13 makanan khas Pontianak yang tidak boleh dilewatkan nih, wajib coba. Pak, wajib dicoba. Wajib dicoba. Oh, iya. Tidak abdol rasanya kalau kalau mami-mami, papi-papi berkunjung ke Kalimantan Barat tanpa mencoba makanan khas Pontianak. Itu. Jadi ada banyak pilihan tempat untuk wisata kuliner di sini, banyak di Indonesia. Salah satunya di Pontianak, Kalimantan Barat lah kan. Jadi buat teman-teman, rekan-rekan yang mungkin berada di luar kota Pontianak, yang punya hobi jalan-jalan untuk mencoba berbagai menu makanan, kan. Jadi rekan-rekan itu tidak perlu menjadikan Pontianak ini sebagai salah satu destinasi atau tujuan wisata, destination. Nah, kalau destinasi itu kan udah di Indonesia kan. Aslinya itu kan destination. Bahasa kerennya destination wisata. Wisata, kalau makan-makan ini wisata kuliner lah namanya kan. Mengingat makanan khas Pontianak yang sungguh sayang kalau untuk dilewatkan. Nah, jadi gitu. Jadi kekayaan makanan khas Pontianak ini tidak terlepas dari banyaknya budaya yang ada di kota Katulistiwa nih. Menurut pemerintah Kota Pontianak. Sekarang kita berada di Batu Layang ya Pak ya. Oke, siap. Oh iya ya, udah di Batu Layang sekarang ya. Nah ya, saya lanjutkan ya. Nah ini saya suka jadi ceritanya ini tentang Pontianak nih, karena saya nih sedikit banyak tuh ada gak banyak tahu-tahu sedikit kan. Nah jadi penduduk Kota Pontianak nih. Saya tuh suka dengar. Nanti bapak nak nambah kan. Jadi kan enak Pak kalau ngobrol-ngobrol gini asik gitu Pak. Jadi ingatan-ingatan lalu-lalu tuh kita bisa timbul kembali gitu kan. Pak, kira-kira cincin saya ini bagus Pak? Oh, ini baru saya dapat di ini Pak, di pasar ini nih tradisional. Cincin apa tuh Pak? Cincin. Wah, itu cincin banyak duit nyaman belanja tuh Pak. Jadi ya. Oke, kita lanjut ya, Jadi jalan-jalan nih kita sambil lah cerita-cerita ya kan, biar tidak ngantuk ya kan. Siap. Jadi dan netizen pun ngasih dia dengarkan kita nih, ngasih sebenarnya nih Pak, ngasih dia ya kan, apa dibuat orang ini nak. Berkisah apa yang dikisahkan ini kan. Pak, kalau terminal ini apa pula bisa enggak fungsikan ya Pak ya? Itu ranah-ranah itu Pak, saya tak berani campur Pak. Ngapa pula? Itu udah ranah-ranah pemerintah. Pemerintah lebih pintar daripada kita. Jangan, ya kan? Berarti Bapak belum bisa maksudnya belum ada waktu untuk bahas itu. Itu nanti-nantilah, ya kan? Kita positif. Narasumber kita harus akurat. Akurat. Itu kalau kita kan tak payah juga nanti kan. Nah, kita yang positif. Kita percayakan dengan pemerintah Kota Pontianak ya lah udah, ya kan? Yang penting kita positif ting. Khawatir kita ngasih berita tapi tak jelas. Nah, payah gak? Bagus yang kita tahu-tahu ya lah. Oke lah. Kalau ini saya tahu nih. Ya, lanjut ya. Siap. Jadi, menurut pemerintah Kota Pontianak nih, ya kan? Penduduk Kota Pontianak berasal dari Tiongkok, Melayu, Bugis, Jawa, Madura, dan lain-lain lah ya. Namun penduduk Melayu ini salah satu yang mendominasi mendominasi. Kebanyakan penduduk itu tuh di suku Melayu ya. Nah, jadi tak heran kalau kita di Pontianak ini banyak menemukan makanan yang khas Pontianak.
rasa lidah Melayu gitu kan. Lidah Melayu itu lebih banyak di Pontianak nih. Nah, cita rasanya yang namanya pun nama-nama Melayu kan, macam kelepon. Nah, pengkang. Pengkang ke pengkang. Terus gale wajib. Terus ini lagi batang buruk. Batang buruk itu kan nama-nama Melayu semua tuh, Pak. Dan yang lebih penting ya, makanan Pontianak ini halal. Halal dan baik. Jadi halalan tayyiban. Halal dan baik. Ada lah, Pak, kalau sempat ada ketahuan ada ketidakhalalan tuh bisa kena serana. Bisa kena serana. Pak Yai Kota Pontianak akan nyerana nanti. Yai, Pak Ustaz, ya kan? Ya kan? Kita takzim lah sama Kiai sama Ustaz ya, takzim lah kita ya. Terus ya, jadi makanan Pontianak nih halal pasti dijaga. Bisa memilih makanan kuliner lain yang tidak kalah menariknya. Jadi ada 10 makanan khas Pontianak yang bisa netizen atau pemirsa menjadikan pilihan-pilihan saat berlibur di Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, yang pertama namanya tuh es krim Pontianak. Jadi Pontianak ini punya es krim nggak? Tahu Bapak ya? Es krim Pontianak. Itu biasanya ditemukan di mana? Apa ke mamang-mamang atau apa? Atau ya kan? Ada suatu tempat yang tempat itu tuh memang nyediakan es krim. Ada, Pak, ada. Dan itu banyak tempat, ya kan? Tergantung sudah. Salah satunya, Pak, salah satunya di Tugu Kausiwa ini pun ada tempatnya, Pak. Di kawasan Tugu Kausiwa pun ada, ya. Jadi kita lihat loh, kenapa? Karena kita orang Pontianak menciptakan nama es krim Pontianak nih, karena filosofinya dilalui garis Kausiwa. Jadi tak heran jika suhu udara di Pontianak akan terasa sangat panas. Maka suhu Pontianak ini panas, dia menciptakan es, namanya es Pontianak. Itu rasa-rasanya tuh gimana tuh, Pak? Apakah sama dengan es krim yang ada endorse-nya gitu? Ya, fit. Ya mungkin juga itu kan ya sudah kolaborasi, ya kan, ya macam-macam macam ini Pak, macam bakso kan, bakso meriam, kan ada bakso. Jadi kalau bakso meriam tuh gimana? Itulah gitu kan, bingung nggak? Apakah kita makan langsung meledak? Apakah rasanya macam batang meriam? Itulah kan. Jadi itu salah satu yang nama-nama yang aneh-aneh lah. Emang nih kalau udah kita nih kok aneh-aneh ini penasaran, Pak, pengen nak nyoba. Ini salah satu. Gitu caranya. Kita nih orang serba penasaran semua nak nyoba bakso meriam. Apa pula nih? Ada lagi bakso racun. Racun bakso bisa jadi racun. Macam mana kita penasaran apa nak makan racun ni nak? Rupanya kita makan tuh racun, Pak, pedas. Jadi pedas, rupanya racun pedas. Cuman kalau udah buka bakso racun tuh tak boleh orang rumah sakit makan situ. Iya. Takut bawa ambulan. Rupanya racun tuh dalam tanda kutip. Racun dalam hati-hati. Lidah kita nih teracuni oleh cabai. Pedasnya cabai gitu pengertiannya. Oke. Jadi kalau netizen atau penggemar channel Ridwan Iit ya, kalau merasa gerah dan dingin mendinginkan tubuh, tak ada salahnya jika mencicipi es krim Pontianak yang legendaris. Jadi dia melegenda. Jadi udah lama ada cerita es Pontianak nih gitu, Pak. Bukan baru-baru nih. Bukan. Jangan salah.
Nah, ya. Terus kita lanjut Ki. Nama makanan khas Pontianak yang satu ini diambil karena lokasinya berada di dekat Tugu Katulistiwa. Nah, banyak rasa. Nah, jadi kalau pemirsa mau milih-milih rasa, mulai dari stroberi, vanila. Habis makan bakso. Mocon, bakso racun. Ya kan? Mulai dari stroberi, vanila hingga coklat, ya. Selain itu juga netizen juga bisa memilih berbagai toppingnya seperti kacang merah, cincau, rumput laut, mutiara, yang menjadikan khas es krim homemade ya, homemade. Nah, jadi homemade itu maksudnya ciptaan rumahan lah. Ya bukan pabrikan, tapi ciptaan home industry. Dan ini disajikan dalam batuk kelapa. Jadi es tuh Pak, ya kan? Es Pontianak, khas Pontianak nih. Es tapi tempat itu ada tuh batuk kelapa Pak. Kita ini kan kaya kelapa Pak. Pagi kau di daerah Wajo, daerah Kakap kan? Memanfaatkan apa potensi, maksudnya hasil bumi yang ada di Pontianak gitu ya Pak. Iya betul. Jadi khas es Pontianak nih bukan pakai cawan, bukan pakai mangkuk, pakai batuk kelapa. Kalau udah es krim ada pakai wadahnya kelapa, itu es krim khas Pontianak. Karena kan kelapa Pak. Pontianak ini gaya dengan kelapa ya kak, sawit apalagi, ya kan. Tapi minyak goreng mahal. Udah. Itu kita enggak bahas itu, Kita tak ada bahas. Itu tit. Itu tit. Kita kaya kelapa dan kita kaya kelapa sawit. Nah, jadi Oke Pak ya, kita tidak bahas yang nyerempet-nyerempet ada. Kita membahas makanan khas Pontianak yang tadi yang tidak bisa, yang jangan dilewatkan. Kalau udah berada di Pontianak guys, jangan melewatkan makanan-makanan yang udah disebutkan. Ada gini namanya cai kue. Tapi cai kue ini bukan cai kuenya, tapi cai kuenya khas Pontianak. Cai kue itu emang bukan berasal dari orang Tionghoa ke Pak? Iyalah, cuman kan karena Pontianak ini kan berbagai suku bangsa Pak. Ya kan? Jadi etnis-etnis itu sudah berkumpul menjadi satu NKRI, kan gitu ceritanya tuh. Jadi cai kue itu kita tidak menghilangkan namanya, cuman harus ada Pontianaknya karena homemade Pontianak. Jadi cai kue Pontianak namanya kan. Kita jadi mungkin yang homemade ini mengambil, tidak menghilangkan cai kuenya, kata-kata cai kuenya kan. Gitu. Ya, cai kue Pontianak menjadi salah satu makanan khas Pontianak yang perlu mungkin netizen atau pemirsa nyoba makanan yang satu ini, terbuat dari campuran tepung beras dengan tepung tapioka. Kadang tuh kan ada di dalamnya tuh Pak, ada kayak mie gitu. Iyalah, itulah. Itu bebas ke Pak Mas. Ya mungkin ada itu yang saya tahu lah ya, kayak bawang apa? Bawang bombay, bengkuang, lebung pun ada, kucai pun ada, keladi pun ada. Jadi banyak jenis. Banyak, boleh ya semua Pak. Ubi pun boleh Pak. Kacang kedelai kan. Jadi cai kue itu bentuknya diklaim itu tuh khas Pontianak. Jadi bentuknya tuh serupa dengan pastel gitu, diolah dengan cara buatnya itu dikukus. Tapi ada juga yang digoreng kan. Ada berbagai isian lah, jadi cai kue itu ada isinya.
Cuman sekarang nih kita berada di mana nih, Pak? Sekarang nih Wajo, Ulu, Hilir, apa gimana ya, Pak? di mana nih? Kalau gitu udah ikan dulu ya. Ini cincin bukan sembarang cincin, guys. Oh iya betul. Jadi ada arah mata angin ya, Pak ya? Ada marah. Jadi bisa nunjukkan di mana tuh, Pak? Ini bisa nunjukkan orang yang paham ya. Banyak duit emang belanja. Banyak duit baik. Ada apa, Pak? Nanti tit, Pak. Aduh, inilah pemirsa. Kalau udah bergesah dalam mobil, kena Leo. Aduh. Tapi nanti boleh kita coba. Kalau asam pedas itu salah satu masakan Pontianak enggak? Asam pedas tuh bukan khas Pontianak, Pak. Itu khas Sambas. Pontianak tak boleh ngaku, tak boleh. Mempawah gimana? Mempawah tuh bukan lebih kan Melayu uga, Pak. Mempawah itu kan Melayu uga. Jadi kan apa uga kan gitu. Ini udah kita udah dekat-dekat nak jongkat dan nampak nih. Kan? Jadi itu guys, sama lo guys. Kita agak gini kan guys. Iya. Iya, mantap guys. Itu. Ya makanan khas Pontianak. Yang lain yang Bapak mau tahu enggak? Ya, yang lainnya. Apa tuh? Ini kan banyak nih. Tapi dari tadi kita nih berangkatnya bertiga. Suaranya cuma berdua aja, Pak. Satu mana nih? Macam mana? Wanzul. Oh, mantap, lanjutin aja. Itulah, aku saja-sajanya lah. Lanjut, informasinya perlu. Oke, kita lanjut ya. Perlu informasi. Ini kita cerita sotong pangkong. Bukan apa? Bapak ini kan hipnotenser ya. Hipnotensis. Hipnoterapi. Hypnolution. Hypnolution. Jadi 2 aktif, 1 tidak. Saya khawatir ada yang kena hipnotis. Mainkan peranan itu. Betul. Peranan betul kan. Mainkan peranan yang skill yang ada. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Jadi makanan khas Pontianak nih, ya, yang bisa dicicipi adalah salah satunya tuh sotong pangkong. Nih ya, mungkin kita perlu tahu nih sotong pangkong nih. Jadi ada ceritanya sampai orang mengatakan ada jalan sotong pangkong. Di sana tuh di penjara di Merdeka gitu. Gitu kok dalam Ramadan. Kok udah malam, udah maka orang udah gelar dah tuh dah. Mana? Mau ke jalan mana? Jalan sotong pangkong.